Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami leader dari kelompok 4, saya Ridwan Radiansyah Putra. Saya Lukas. Saya Dimas Januarta. Di sini kami akan mempresentasikan teori idealis Marxisme. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Marxisme. Definisi Marxisme adalah sebuah teori yang kita kenal adalah teori sosial, teori politik, dan teori ekonomi. Yang dimana ini dikemukakan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Dan teori ini juga berkaitan dengan teori sistem ekonomi dan sistem politik. Yang dimana ini dapat digunakan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan daripada kapitalisme. Dan ada beberapa perspektif yang di dalamnya. Dan yang pertama adalah interpretasi materialisme. Interpretasi materialisme adalah yang sering kita kenal, yaitu pertama ada konflik sosial dan juga yang namanya transformasi sosial. Terus yang kedua ada yang namanya materialisme historis, yang seperti kita tahu bahwa materialisme historis adalah pembangunan sejarah. Dan kemudian yang berikutnya ada yang namanya pergulatan kelas sosial, yang dimana kaum-kaum daripada borjuis dan proletar ini akan menuju daripada revolusi komunisme. Terus selanjutnya ada yang namanya ekonomisme, yang dimana ekonomisme ini kesadaran terhadap masyarakat tentang kesadaran yang namanya politik, kesadaran yang namanya sosial, dan kesadaran yang terdapat namanya intelektual. Berikutnya ada yang namanya negara strategi dan represi, yang dimana ini negara menjamin atau lebih mendominasi usaha kelas atas terhadap daripada kelas buruh. Terus yang terakhir ada yang namanya kritik terhadap ide. Marx percaya bahwa setiap pengetahuan itu mendapatkan yang namanya kritik ataupun ide-ide lainnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan untuk prinsip utama dan contoh fenomenanya. Prinsip yang pertama adalah materialisme historis. Marxisme berargumen bahwa perkembangan sejarah manusia didorong oleh kondisi materi atau ekonomi, bukan ide atau pemikiran. Struktur ekonomi suatu masyarakat menentukan aspek politik, hukum, dan budaya. Contoh fenomenanya yaitu revolusi industri di abad ke-19 mengubah tatanan sosial di Eropa. Ketika teknologi berkembang, kelas pekerja atau proletariat itu semakin tereksploitasi oleh kelas kapitalis atau bourgeois yang memiliki alat-alat produksi. Masyarakat kelas umum terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat pekerja atau proletariat dan masyarakat kapitalis atau bourgeois. Nah, masyarakat pekerja ini atau proletariat ini yang tidak mempunyai alat-alat produksi. Marxisme berpendapat bahwa masyarakat kelas pekerja ini yang akan menyebabkan konflik dan ketegangan yang akan berujung pada revolusi. Nah, yang selanjutnya adalah keterasingan atau alienisasi. Dalam sistem kapitalis, pekerja teralienisasi dari produk kerja mereka, dari proses produksi dan sesama pekerja, dan dari potensi manusiawi. Dan ini karena dalam kapitalisme hasil kerja tidak dimiliki oleh pekerja, melainkan oleh kapitalis yang mengendalikan alat-alat produksi. Nah, salah satu fenomenanya adalah banyak pekerja, mereka itu tidak memiliki keterhubungan dengan produk yang mereka buat karena mereka hanya melakukan satu tugas kecil dalam rantai produksi yang panjang. Misalnya, pekerja di pabrik mobil hanya melakukan satu bagian dari produksi mobil, sehingga tidak memiliki pencapaian atau kepemilikan terhadap produk akhirnya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari ideologi Marxisme. Yang pertama Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus sosial dari Prusia yang dikenal sebagai pencetus Marxisme. Karl Marx mengembangkan teori materialis histori yang menjelaskan bagaimana kondisi material dan ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan sejarah. Yang kedua, Friedrich Engels. Friedrich Engels lahir pada tanggal 28 November 1820 di Berlin, Jerman, dan wafat pada tanggal 5 Agustus 1895 di London. Friedrich Engels dan Karl Marx berteman dekat. Mereka menulis sebuah karya yang berjudul Manifesto Komunis pada tahun 1848. Dalam karya ini menjelaskan pandangan mereka terhadap munculnya masyarakat komunis. Dengan hal-hal ini menjadikan Friedrich Engels salah satu pengembang dan penyebar ideologi Marxisme. Yang ketiga, Chen Duxiu. Chen Duxiu lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Anqing dan wafat pada tanggal 27 Mei 1942 di Sichuan, Tiongkok. Chen Duxiu dianggap sebagai tokoh Marxisme dikarenakan perannya sebagai salah satu pendiri Partai Komunis Tiongkok.
dan kontribusinya dalam menyebarkan Marxisme di Tiongkok. Sebagai pemimpin gerakan 4 Mei, ia menyebarkan gagasan sosialisme dan anti-feodalisme. Chen juga bekerja sama dalam Komintern untuk menyebarkan revolusi komunis. Selanjutnya ada juga salah satu tokoh yang cukup berpengaruh, namanya Rosa Luxemburg pada tahun 1871. Dia adalah seorang pemikir original yang dimana pengetahuan-pengetahuannya itu sangat dapat diuji atau sangat dapat diterima oleh kalangan-kalangan pada zaman itu. Dan dia juga pengembangan pengetahuannya sangat luar biasa, sekaligus dia juga merupakan seorang aktivis pada era militan saat itu. Dan oleh pengembangannya, semua bisa kita gunakan dan bisa kita rasakan apa yang dia sampaikan. Tokoh selanjutnya ini adalah Vladimir Ilyich Ulyanov atau biasa dipanggil Vladimir Lenin, adalah seorang tokoh revolusioner, politikus, komunis, dan teoretikus berkebangsaan Rusia. Ia menjabat sebagai kepala pemerintahan RSFS Rusia dari tahun 1917 hingga kematiannya, dan juga sebagai kepala pemerintah Uni Soviet dari tahun 1922 hingga akhir hayatnya. Lenin berhaluan politik Marxis dan telah ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut Leninisme. Gagasannya itu bila digabung dengan teori ekonomi Marx dikenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Baiklah, tokoh yang terakhir adalah Leon Trotsky, lahir dengan nama Lev Davidovich Bernstein pada 7 November 1879 di Yanovka, Ukraina. Dia adalah seorang revolusioner, politikus, dan teoretikus Marxisme. Ia berperan sentral dalam revolusi Rusia 1904. Revolusi Oktober 1917, Perang Saudara Rusia, dan pembentukan Uni Soviet. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.